Frans, kayak wah aku ke dunia gelap nih, aku nggak tahu sama sekali, dan waktu aku mencari tahu kayaknya merinding juga. Tapi mengingat Bang Frans yang ceria dan lucu, aku yakin Abang bisa membawanya dengan baik. Jadi kita langsung aja ke Bang Frans yuk. Silakan Bang Frans. Ya, terima kasih Jessica ya, Pradipta ya. Ya, yang pasti ini yang kedua kali ya teman-teman gitu. Saya mengucapkan selamat malam dulu ya, shalom buat kita semua. Salam sehat, salam bahagia, salam belajar, salam sojourner gitu ya. Dan salam-salam yang lainnya. Pastinya senang sekali bisa dikasih kesempatan oleh komunitas Meja Belajar yang kedua kali, atau bukan dikasih kesempatan, bisa jadi saya meminta kesempatan ya kan, untuk bisa berbagi. Tunggu aja permintaan ketiga mungkin. Jadi topik malam ini adalah sesuatu yang harapannya saya bisa sharing ya, walaupun dalam waktu lebih kurang mungkin 90 menit. Saya akan berbagi dari segi slide nanti, tapi juga ada hal-hal di luar slide. Kalaupun ada pertanyaan yang masih mengganggu pemahaman atau hati yang selama ini dilihat di lapangan bagaimana kawan-kawan kecanduan, silahkan ya. Mudah-mudahan saya bisa bantu. Nah, topik kita broken apa sih kemarin, broken humanity? Ya, broken humanity ya, broken humanity. Nah, trapped in addiction. Nah, trapped in addiction, terjebak dalam kecanduan. Jadi kita mau pahami dulu apa sebenarnya kecanduan dan bagaimana sebenarnya faktanya di lapangan. Coba mungkin slide-nya bisa dimunculin dulu deh. Ya, baik. Ini judul awal ya. Dalam kurung Trapped in Addiction, tidak kelihatan ya, tapi dalam hati masing-masing aja kelihatan. Next deh. Nah, ini saya, sudah kita kenalan lagi, Frans Jude Samosir. Buat teman-teman yang belum tahu atau tidak ikut waktu sesi saya seorang dosen saat ini di FKM, Fakultas Kesehatan Masyarakat Unpri, dan juga sebagai seorang konselor di isu HIV narkoba spesifikasinya. Dan memang saya sangat tertarik dengan isu-isu yang berbau, mungkin bisa dibilang tabu, ataupun jarang dibicarakan di masyarakat ataupun di lingkungan kita selama ini. Terkhusus kalau saya bawa ke pengalaman saya waktu sebagai mahasiswa, saya hidup di sekitar pecandu. Dalam keluarga itu penuh dengan pecandu ya, tapi alkoholik gitu. Dan di depan mata saya sendiri bagaimana saya melihat alkohol itu sangat berperan besar dalam kehidupan saya ya. Berperan besar itu dalam artian juga mendukung saya untuk to be a better person gitu, untuk menjadi diri saya yang saat ini. Ataupun yang kedua adalah untuk mencegah ke depannya jangan ada lagi korban-korban dari alkoholik ataupun kecanduan narkoba lainnya. Dan memang ini pekerjaan tidak mudah teman-teman ya, karena coba next deh, ada nggak nyambung karena apanya? Nah, karena ini mungkin ya, kita lihat apa kata Russell Brand. The mentality and behavior of drug addicts and alcoholics is wholly irrational. Jadi mentalitas ataupun perilaku dari drug addict, pecandu narkoba, dan alkoholik itu secara keseluruhan nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Lanjut. Until you understand. Sorry, maksud saya bukan lanjut ini. Ya. Until you understand. Sampai kita memahami that they are completely powerless. Sampai kita memahami bahwa mereka itu sebenarnya tidak berdaya over their addiction, terhadap adiksi mereka. And unless they have structured help, they have no hope. Kecuali jika mereka mendapatkan pertolongan yang terstruktur, kecuali ya, maka mereka tidak akan memiliki pengharapan. Nah, ini cukup membantu saya untuk menyimpulkan bahwa dunia kecanduan ini memang masih banyak orang yang tidak memahami. Bahkan mereka yang masuk ke rehab sekalipun, ataupun keluarga dari pecandu, itu masih juga bingung, ini apa? Gitu. Stigma yang ada di masyarakat apa? Sangat-sangat mengerikan. Pecandu narkoba, orang dengan HIV,
itu adalah orang-orang yang membantu saya untuk bisa ke titik ini. Bisa saya katakan seperti itu. Saya bersyukur kepada mereka, saya berterima kasih kepada mereka, ngajari saya bahwa what is life, gitu. Apa sih kehidupan itu? Coba next slide. Ya, sekarang saya mau kita sama-sama coba jawab dalam hati atau pikirkan. Akan ada 10 pernyataan yang akan saya tunjukkan di sini, gitu. Dan dari sini coba kita belajar sama-sama. Nah, menurut teman-teman, seorang pecandu, ya, apakah seorang pecandu dapat berhenti pakau? Pakau itu istilah dari memakai narkoba. Ya, bahasa-bahasa pasarannya seperti itu. Apakah seorang pecandu dapat berhenti menggunakan narkoba kapanpun mereka mau? Coba jawab dalam hati. Ya, soalnya nanti kalau ketik susah juga mungkin ya. Nah, apa jawabannya? Mari kita lihat next deh. Salah. Pernyataan tersebut salah. Ya, ada ini ya. Ada noise. Baik. Oke. Sekarang kita perjelas dulu definisi dari kecanduan supaya materi berikutnya, penjelasan berikutnya itu nyambung di kita. Gitu ya. Adiksi itu berasal dari bahasa Inggris addiction. Satu. Selain kecanduan, kata lain yang mewakili seseorang yang terus-menerus memakai narkoba adalah ketergantungan. Ya. Ketergantungan, dependence, adiksi, addiction, itu adalah istilah yang kita samakan, ya. Sama. Jadi apa itu? Itu adalah penyakit kronis. Garis bawahi, itu adalah penyakit. Berarti di sini adalah pendekatan medis. Nah, harapannya di sini kita bisa luruskan bahwa selama ini kita merasa bahwa itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan kecacatan karakter atau moral yang tidak benar. Walaupun tidak sepenuhnya salah yang dipikirkan oleh teman-teman, tapi itu hanya hilir. Hulunya adalah ini penyakit yang menyerang otak. Ini berkaitan dengan sistem saraf pusat yang ada di kita sebagai seorang manusia. Nah, ketika sebuah zat itu masuk ke dalam tubuh kita pakai contoh aja yang sekarang ini hampir 100% kondisi di rehab ataupun di lapas yang ada di Kota Medan ini. Kalau lapas mungkin hampir 80% ya, pasti isinya karena perkara narkoba. Tapi kalau di rehab-rehab yang ada di Kota Medan atau di Sumatera Utara ini, gitu ya, itu hampir 100% pasti pengguna sabu atau bahasa kerennya metamfetamin. Nah, ketika dia mengkonsumsi metamfetamin, zat kimia yang ada dalam narkoba itu, sabu-sabu itu masuk ke otak dan itu mengelabui saraf kita, sehingga ketika kita sebenarnya merasa bahagia hanya dengan misalnya ketemu dengan orang kita cintai, berpelukan, ya, hormon bahagia kita gitu ya, kayak dopamin, ya, hormon kita bermotivasi, dopamin. Nah, itu dipaksa keluar oleh sabu-sabu sehingga otak kita dibanjiri oleh yang namanya dopamin. Nah, otak kita mengingat zat ini harus masuk lagi supaya saya bisa menikmati enaknya efek dari zat tadi. Kalau zat tadi tidak kamu masukinnya atau besoknya, maka saya akan buat sakau. Kalau dulu pengguna heroin, gitu ya, itu mengerikan sekali. Di depan mata saya lihat mereka berguling-guling gitu, buka baju gitu, dan menempelkan badannya ke lantai gitu, dan membenamkan dirinya ke dalam air bak gitu. Kenapa bang? Gitu saya bilang. Panas sekali. Oh, jadi salah satu ciri dari sakau adalah dia merasakan panas yang luar biasa dalam tubuhnya, sakit yang luar biasa di sendi-sendi tubuhnya, sehingga dia harus mencari cara supaya itu hilang. Apa cara paling simpel? Pakai lagi narkobanya. Ya, jadi seperti itulah siklusnya, setiap hari harus dilakukan. Karena apa? Rasa sakit itu sudah menjadi konsekuensi jika dia tidak pakai narkoba. Nah, jadi memang di sini adalah sistem saraf pusat yang diserang.
Kenapa dibilang penyakit kronis? Ternyata kecanduan narkoba atau bahasa Inggrisnya substance use disorder yang dalam kitab suci psikologi itu DSM-5 ada bahwa ini ternyata termasuk gangguan jiwa, termasuk gangguan psikologis, gangguan mental. Jadi, kita bisa samakan dengan gangguan mental yang lainnya bahwa ada penyebab, ada dong cara untuk pemulihannya. Kenapa saya bilang pakai kata pulih bukan sembuh? Karena inilah kuncinya, bahwa dia kronis seumur hidup. Seseorang yang sudah menjadi pecandu, maka perjuangannya untuk tetap tidak memakai narkoba itu adalah seumur hidup. Karena apa? Ada sugesti. Ya, ada keinginan untuk kembali menggunakan narkoba tersebut. Karena otak sudah terjangkar oleh enaknya dari sabu-sabu, heroin, dan lain-lain. Ya, makanya dibilang di sini, seorang yang sudah memang kecanduan, perubahan drastiknya pada otak. Ya, mungkin teman-teman juga sudah pernah lihat, mungkin video sekilas atau seperti apa, otak yang normal, tidak menggunakan narkoba di-scan, kemudian otak yang menggunakan sabu, ganja, dan lain-lain, mengalami perubahan struktur. Untuk berhenti, seseorang itu butuh pengobatan atau perawatan. Dan satu kata kunci lagi yang bisa saya katakan kepada kita semua di sini, jika ada dalam keluarga kita seseorang yang terkena mungkin jadi korban dari kecanduan, lagi-lagi saya garis bawahi korban, ya. Jadi perspektifnya di sini bahwa teman-teman pecandu adalah korban, bukan orang jahat. Gitu. Itu adalah penyakit keluarga. Jadi bisa sebuah alarm bagi kita dalam keluarga ketika ada seseorang yang kecanduan. Ya, makanya ini bukan penyakit satu orang tapi penyakit keluarga. Oke, coba next dulu deh. Pernyataan kedua, adiksi adalah kerusakan moral. Benar atau salah? Gitu. Next, jawabannya adalah salah. Adiksi adalah akibat perubahan dalam otak. Kau bukan dirimu lagi. Bahkan ada orang yang lebih berisiko menjadi pecandu karena genetik dan lingkungan mereka. Nanti akan kita lihat lebih detail, tapi di sini saja saya sampaikan. Bahwa ternyata seperti gangguan psikologis lainnya, ya, bisa kambuh ya? Yes, bisa gitu. Ternyata itu faktor genetik penyumbang seseorang menjadi pecandu itu sampai 40-50% dari penelitian yang ada. Genetik loh, gitu. Ketika saya bawa seminar kepada istri-istri pecandu atau pecandu yang sudah pulih, gitu, direhab, saya harus katakan ini sama mereka. Gitu. Untuk apa? Supaya mereka meng-create lingkungan, ya, atau keluarga untuk mencegah yang namanya 40% tadi itu menjadi 100%. Ketika saya lihat pohon keluarga saya, gitu, my father is an alcoholic. Lihat pohon keluarga. Oh, oke, ternyata ada, ya. Nah, coba juga teman-teman di sini ketika misalnya mau melihat pohon keluarga, itu secara genetik itu berhubungan. 40% tadi itu berbicara. Itu. Nah, 60%-nya apa? Benar, lingkungan. Ya, lingkungan itu bisa dibentuk, ya, kita bilanglah di keluarga ya. Di keluarga tidak semuanya mungkin orang yang cuek akan perkembangan moral kamu atau psikologis kamu sejak remaja atau kecil gitu. Mungkin ada figur tertentu, misalnya paman atau nenek yang berkontribusi positif, walaupun seorang ayah menunjukkan bahwa dia seorang alkoholik. Gitu. Ya, jadi digarisbawahi bahwa kontribusi faktor pemicu seseorang menjadi pecandu itu adalah 40% genetik dan sisanya lingkungan. Oke. Next deh. Nah, nomor 3, semua yang menggunakan narkoba adalah pecandu. Benar atau salah? Coba dijawab dalam hati. Mungkin misalnya Elfrida misalnya contoh ya, kedapatan gitu, merokok. Ngomong-ngomong soal narkoba, rokok itu adalah salah satu jenis narkoba. Ya, kandungannya apa? Nikotin ya, dan itu adalah zat adiktif. Makanya capek-capek kita menstigma gitu ya, atau
ngurusi atau saya ngurusi pecandu sabu dan lain-lain, beranggapan bahwa oh ya ampun pengguna sabu ya, oh orang-orang jahat, pencuri, pengguna heroin itu masuk neraka atau dan lain-lain gitu. Sementara tetangga kita atau di rumah kita sendiri, paman kita atau bapak kita atau adik kita adalah seorang perokok, ya, dan itu adalah lumrah ya bagi sebagian kita. That's normal gitu, merokok kok gitu. Tapi itulah paradoksnya ya ketika kita membahas segala sesuatu dalam kehidupan ini, bahwa yang tampak di depan mata di sekitar kita kadang kita anggap itu sesuatu yang normal karena sudah terbiasa, sedangkan sesuatu yang unik, sesuatu yang aneh gitu ya, oh wow gitu, itu nggak benar. Mulailah kita melemparkan label-label tertentu. Nah, jadi di sini pernyataannya juga pasti salah gitu ya. Kita lihat slide berikutnya. Adiksi ditandai dengan craving. Craving itu adalah, itu tadi ya, keinginan untuk menggunakan lagi narkoba. Atau bahasa pasarnya sakau. Adiksi ditandai dengan craving yang sangat kuat, ya, dan pecandu itu nggak mampu menghentikan pemakaian narkobanya, meskipun mereka tahu konsekuensinya negatif. Ketika saya main ke lapangan dulu kerja di Kordia, ya, di Caritas, saya masuk tahun 2010, orang yang nggak tahu kalau Medan itu ternyata ada sisi-sisi yang wow, di semak belukar, ya, kayak semak-semak gitu, syukurnya nggak rawa-rawa gitu ya, semak-semak gitu, ada orang kumpul, 3 orang, pakai jarum gitu ya, suntik, tarik, darahnya keluar, suntik lagi, tarik lagi darahnya, suntik lagi, tarik lagi. Sebuah ritual yang ketika saya tanyakan kenapa gitu ya Bang ya, gitu. Oh itu efek gedoy. Gedoy itu enak gitu ya. Itulah di situ justru nikmatnya, tarik dorong, tarik dorong. Itu abang lihat langsung bang? Yes, beside me gitu, beside me. Oke, gitu ya. Gitu. Mungkin bisa lebay gitu ya. Maksudku kira-kira masyarakat tahu nggak sih bang kalau menurut abang lihat di situ? Of course, gitu ya, tentu saja. Money speaks, gitu ya. Money speaks in reality. Dalam realitanya, uang itu sangat berbicara, gitu ya. Tapi kita nggak usah masuk ke situ ya. Oke bang, lanjut aja bang. Menyela sebentar aja tadi bang. Penasaran. Kalau nanti mungkin bisa saya sambungkan gitu ya. Siapa tahu nih saya lagi diamati sama mafia gitu kan. Nggak apa-apa bang. Iya. Jadi tadi mereka tahu itu sakit bagi mereka gitu ya. Tapi beberapa alasannya apa? Inilah bang nggak bisa berhenti. Sakit bang, sakau itu sakit sekali. Jadi aku harus pakai terus. Oke, satu alasan. Coba kita mau jujur lagi ya, apa alasan sebenarnya gitu. Ya itu tadi kinerja otak gitu. Otak itu minta terus loh. Jadi kalau kemarin saya cari tahu lagi gitu secara neurologinya gitu ya. Ada satu video yang sangat sederhana, bagus lah gitu ya, menceritakan bahwa seperti ini. Kita semua pasti kalau berpelukan, ketemu dengan orang tua, ketemu dengan pacar gitu ya, atau makan makanan yang enak, atau bagi suami istri setelah berhubungan seks gitu, pasti merasakan nikmat gitu, bahagia, dan itu hormon kan, semua di otak. Ya, kalau stres, hormonnya kortisol gitu ya. Kalau bahagia, itu hormonnya kalau nggak salah serotonin atau endorfin. Nah, ada satu lagi yang membuat kita semangat gitu ya, termotivasi, itu adalah dopamin. Nah, itu hal-hal seperti itu kan normal ya. Kita bilang aja kalau misalnya normal dia keluar 50 mili gitu ya. 50 mili di otak kita banjir 50 mili, normal, berpelukan, makan makanan enak. Nah, begitu masuk narkoba, dia langsung 1000 mili. Lompat nikmatnya, langsung 1000. Nah, ketika dia sudah bertahun-tahun menikmati 1000 mili dopamin tadi, hormon tadi gara-gara narkoba, lalu di tahun keempat dia dipaksa masuk rehab, ya 6 bulan di situ, langsung tidak pakai narkoba, udah gitu ya. Terus dia diharapkan menjalani hidup ini dengan motivasi yang wow gitu ya. Kamu semangat, kamu harus bertobat, mungkin beberapa orang bilang bertobat gitu kan. Kamu harus berjuang kembali menemukan jati diri kamu atau menciptakan jati diri kamu gitu. Iya gitu. Terus keluar dari rehab besoknya pakai lagi.
Ya, gitu faktanya gitu. Jadi di Medan atau secara keseluruhan orang-orang yang keluar dari rehab itu 80 hingga 90% pasti langsung relapse atau kambuh kembali. Tidak lama setelah keluar dari rehab. Gitu ya. Karena saking kuatnya gitu ya, craving, keinginan untuk pakai lagi itu dari mereka. Dan pemicu untuk keinginan mereka pakai lagi selain internal gitu ya, di dalam sini kerjaan hormon dan kawan-kawannya gitu. Pemicunya ada dari luar gitu, yaitu people, place, thing. People, kalau dia ketemu lagi sama teman mainnya, teman makainya lagi di luar, nengok aja, itu udah langsung teng gitu, narkoba. Place, dia balik lagi ke, misalnya dia dicampakkan rehabnya itu ke Jawa gitu kan. Terus udah keluar dari rehab, campak lagi ke Medan, lah ini kan lingkungan yang aku sering pakai gitu, jatuh lagi. Think, jarum. Jika teman-teman pecandu heroin nengok jarum, itu darahnya udah naik tuh. Sugesti gitu kan. Mungkin kalau bisa kita bayangkan beberapa orang dari kita mungkin yang masih bergelut dengan dorongan seksualnya gitu, misalnya laki-laki melihat perempuan nafsu gitu ya, coba kalikan 1000 gitulah keinginannya untuk segera menerkam atau untuk segera makan narkoba gitu. Nah 1000 mili tadi gitu ya, berharap otak itu udah enak tuh nikmati 1000 mili, terus tiba-tiba itu nggak ada, terus kita diharapkan untuk bisa hidup termotivasi dan bahagia dengan apa? Dukungan keluarga, dengan daerah lingkungan yang positif. Nah disitulah perjuangannya. Sementara otak minta mana 1000 mili gitu, ini nggak cukup loh buat kamu happy gitu, pakai aja lagi gitu. Ya itulah sederhananya. Gitu. Wah coba lanjut lagi deh. Nah mudah loh mengenali seorang pecandu. Ini hoax ya, ini tidak benar. Next, coba. Adalah sebuah pernyataan yang salah kalau kita bilang bahwa ih kurus si kawan ini gitu. Oh lihat tuh korengan gitu. Lihat matanya merah selalu. Lihat bibirnya hitam. Gitu ya. Nah, bagi ciri-ciri tadi sangat menyakitkan gitu ya. Oh lihat si kawan ini mukanya jerawatan pasti karena sering pakai sabu misalnya gitu. Kan nggak juga gitu. Nah, mereka yang Aku jerawatan, Bapak. Iya, kadang kalau bawa sesi ini gitu ya, kok serius sekali juga ngeri kan. Iya. Mereka yang kecanduan beragam dan tidak dibatasi usia, jenis kelamin, status ekonomi sosial. Oke lah, kalau dulu yang pemakai putau itu jarum gitu ya. Kalau ingat zaman-zaman itu air mata memang nggak bisa jadi gini, air mata jadi teman gitu bagi saya pekerja sosial di isu ini ya. Karena nggak nyangka bahwa memang dunia ya kita bilang sebroken ini gitu kan. Ada yang PNS rapi gitu ya, dia suntik dulu tangannya, baru dia kerja, nanti sore-sore dia suntik lagi. Ya dia datang sama saya, halo Bang Jude gitu ya. Pakai baju PNS dia. Nah, mungkin ekspresi saya saat itu nggak seperti ini, tapi kalau misalnya saya, karena kan jadi konselor, muka datar gitu ya, poker face ya, kan gitu ya, si Erika juga sering kayaknya poker face. Nah, jadi saya harus bisa menjaga penghakiman saya, karena kan saya dari latar belakang yang juga bisa dibilang walaupun alkoholik, tapi nggak sampai lah segitu parah-parahnya gitu. Nah, saya label gitu, parah sekali sih orang pakai narkoba gitu. Itu setahun pertama saya bergumul, ini kerjaan apaan sih? Bawa jarum, bawa kondom gitu, ngasih jarum suntik, ngasih kondom sama orang ini gitu. Akhirnya saya sadari gitu, disitulah pelayanan untuk isu kesehatan. Terus jangan sangka gitu, jangan salah bahwa justru ini platform yang sangat bagus bagi kita anak-anak Tuhan yang mau berbagi ya, jadi garam dan terang, walaupun memang nggak mudah gitu. Nah, ada juga yang ibu rumah tangga, ada juga ya pasti seorang bapak, walaupun istrinya sedang hamil tua, dia pakai narkoba tiap hari gitu. Udah dia pakai narkoba tiap hari, muncul lagi sedikit penyimpangan secara seksual gitu kan. Gitu. Jadi hal-hal yang tidak pernah saya pikirkan dari segi teori di kuliah ataupun ketika saya ikut pelayanan mendiskusikan kejatuhan-kejatuhan manusia, akhirnya saya lihat sendiri secara langsung perilaku-perilakunya gitu, yang memang dia bukan dirinya, yang dia adalah dikuasai oleh narkoba gitu. Tapi ada masa di mana kalau memang dia sudah keluar dari rehab gitu ya, ada dalam pemulihan dengan pendekatan yang benar, teknik konseling, psikoterapi gitu ya,
atau terapi family, terapi keluarga, pelan-pelan kita mencari tahu sebenarnya apa penyebabnya gitu kan. Uh, karena memang berkaitan, ini nanti kaitannya dengan hal-hal kekosongan itu ya, bahwa di keluarga itu dia tidak pernah merasakan cinta, ya, tidak pernah merasakan cinta. Nah, walaupun memang tidak jaminan, ini lagi saya bilang ya, keluarga yang tampak indah, yang kita lihat tampak indah gitu, that's a perfect family gitu ya, pasti mereka tidak ada masalah dalam rumahnya. Oh tidak gitu, tidak. Itu tidak menjadi indikator gitu. Ataupun hancur kali nih keluarga, tengoklah mama bapaknya gitu ya, maki-maki, terus anaknya juga anaknya juga ngikutin maki-maki gitu. Ternyata secara komunikasi mereka cukup sehat. Nah, jadi ini sangat memang kompleks, dan tampilan itu tidak menjamin bahwa seseorang itu adalah pecandu atau bukan. Dan yang buat saya terkejut bulan lalu, ini cerita nyata, waktu saya kuliah di luar, salah satu psikolog ya, dia udah S3, psikolog gitu, bantu saya penelitian waktu di Amerika gitu. Hey, apa kabar kamu? Tit gitu ya, disensor namanya. Apa kabar kamu? Baik, bla bla bla, baik. Oke, semoga kamu tetap clean and sober ya. Nah, padahal saya bercanda. Clean and sober adalah dua kata yang sering kita pakai di isu adiksi untuk menyatakan bahwa seseorang clean berarti tidak pakai narkoba, sober dia udah waras. Maksudnya dia kembali memulihkan dirinya, produktif, dan lain-lain. Semoga kamu clean and sober ya. Terus apa kata dia? Ngomong-ngomong clean and sober, Franz, I just got out of rehab. Saya baru aja keluar dari rehab. Saya terdiam gitu. Itu kan jam 11 malam ya, di sana jam 11 siang. Ini kenapa sih kawan ini gitu? Ini bercanda atau apa sih? Nggak mungkin bercanda gitu. Oke. Baik, saya coba cari kata yang lain, tidak langsung menanya gitu ya, hanya untuk mempertegas bahwa dia memang sudah keluar dari rehab. Padahal bisa aja kan, serius kok gitu ya. Cuma saya nggak nyangka aja gitu, saya terkejut. Oke, so where is the rehab gitu. Dia cerita panjang lebar. Terus apa rupanya yang terjadi? Itu semua dimulai ketika saya kerja di Washington DC. Ya, di situ saya mulai menggunakan alkohol, ya, minuman alkohol kan mereka biasa ya, tapi akhirnya menjadi masalah ketika dia terus konsumsi setiap hari dan menjadi sebuah penguat bagi dia. Itu satu. Kedua, zat yang namanya obat, ada pil itu membantu konsentrasi seseorang untuk pesat gitu ya, membantu konsentrasi itu bagus sekali, dan dia kecanduan itu. Dan dia akhirnya seorang S3, ya, calon profesor, seorang dosen, masuk ke rehab. Terus saya bercanda, wah bagus sekali mereka, ada diri kamu kan seorang psikolog gitu. Dia ketawa. Di situ aku belajar untuk tutup mulutku dan lebih mendengar dan taat. Wow, gitu ya, wow. Jadi memang tidak ada jaminan. Gitu. Oke, coba kita lanjut lagi. Kamu tidak akan kecanduan pada obat resep dari dokter. Salah. Next deh. Oke. Kalau di kondisi di Amerika sendiri, tahun 2015, painkiller banyak disalahgunakan setelah ganja. Jadi maksudnya adalah, bahkan sekarang epidemik gitu ya, banyak sekali di utara itu menggunakan sejenis putau, ya, atau painkiller. Kita tahu ya bahwa sebenarnya narkoba itu kan sebenarnya zat yang berasal dari tumbuhan atau olahan tumbuhan dengan zat kimia, yang kalau dikonsumsi mengakibatkan perubahan fungsi otak dan efek kecanduan atau ketergantungan. Nah, berarti ada obat-obat yang memang legal, ya, legal, itu bisa disebut sebagai zat adiktif. Iya, benar. Contohnya painkiller, tapi kan itu legal ketika memang dia resep dokter dan dipakai untuk penggunaan medis. Nah, yang di lapangan ini kan di Medan kita tahu orang pakai ganja, pakai sabu, pakai heroin gitu kan. Kan kita nggak mikir kalau ternyata painkiller, ada namanya itu obat untuk demam itu ya. Pokoknya pil-pil yang untuk obat, kan kenapa bisa jadi tidur seseorang kalau minum pil? Ya. Nah, itu efek enaknya, itulah yang dilipat gandakan dengan cara mengkonsumsi berlebihan. Seharusnya dia tidak demam, dia konsumsi gitu ya. Tapi karena dapatin efek enaknya, gedoy. Makanya dulu kan ada tuh di anak jalanan terkenal selain lem, ya, pil anjing ya, dan kawan-kawannya. 5.000 bisa dapat 30 pil sekali langsung telan gitu ya.
Karena saya udah lama juga nggak ke lapangan ini jumpai teman-teman, saya hanya tanya gitu bahwa sekarang trennya memang lebih kepada sabu. Ya sabu, masih sabu top yang paling top di Medan gitu. Nah, jadi saya pernah jumpa dengan seorang ibu yang anaknya adalah seorang uh, autis di rumah sakit tit gitu. Ibu ngapain di sini? Iya anak saya mau bawa dia berobat sama psikiater. Terus ibu ini kok aneh lah saya lihat gitu kan, orang-orang psikologi kayak Armen ini kan kalau dia klinis agak-agak bisa apa namanya kepekaannya ya melihat gangguan psikologis gitu ya kan men gitu. Nah jadi di situ saya mulai tuh keluar tuh kayaknya agak aneh, agak ada aneh sedikitnya gitu kan, dalam hati ya bukan saya bilang gitu. Akhirnya dia cerita, saya jadi kecanduan obat antidepresi. Saya capek sekali ngurusi anak saya yang autis ini. Kira saya harus konsumsi obat itu terus-menerus. Ya, itu salah satu contohnya. Next. Jika kamu bisa berangkat kerja, artinya kamu tidak kecanduan. Nah, ini berhubungan dengan yang PNS tadi ya. Ternyata kerja pun dia masih bisa gitu ya. Walaupun memang pasti tidak semaksimal orang-orang yang tidak memakai narkoba gitu ya. Karena pasti ada titik di mana itu akan rusak semua. Gitu. Kalau dia masih pengguna, oke lah. Tapi kalau udah pencandu, biasanya yang ada hanya masalah. Nanti kita bahas. Coba next lagi deh. Banyak yang menderita kecanduan tetapi masih bekerja. Oke, itu tadi penjelasan tadi ya. Next. Nomor 7. Hanya narkoba keras yang berbahaya. Nah, narkoba keras itulah yang kita pikirkan selama ini kan. Kokain, sabu, heroin, atau putau. Nah, kalau lem, apaan sih lem gitu ya. Atau ganja, enggak, ini banyak masalah karena ganja, kata orang gitu ya. Tapi di sini saya mau garis bawahi semua jenis narkoba atau zat-zat yang mengakibatkan kita berubah secara psikologis gitu ya. Dan akhirnya kita ketergantungan itu udah berbahaya. Gitu. Dan kita tahu ya bahwa ternyata memang ada kok gitu gerakan-gerakan yang legalisasi ganja dan lain-lain gitu. Mungkin kalau saya bisa berkomen gitu ya, evidence base aja kita gitu, berbasis riset aja gitu. Ya, sayangnya memang kita di Indonesia masih kurang kan data itu, sementara di Amerika sudah beberapa negara bagian yang melegalkan untuk penggunaan medis, satu. Beberapa negara bagian melegalkan untuk penggunaan rekreasional, tapi ganja ya, ganja. Oke, narkoba apapun ketika dikonsumsi berlebihan akan mengakibatkan kerusakan pada otak. Yes, oke, itu udah sama-sama tahu kita semua. Next deh. Tidak ada yang dapat teman atau keluarga lakukan untuk menolong seorang pecandu. Ini salah total. Next, disinilah saya akan testimoni. My little brother adalah seorang pecandu. My dad is seorang alkoholik. Gitu ya. And I am a sinner, gitu ya. Dan saya seorang pendosa. Baik. Jadi di sini saya mau bilang bahwa selain karena tadi teori bahwa 40% secara genetik oke, lingkungan juga berpengaruh gitu ya. Ketika saya sekolah di luar, saya akhirnya mendapati bahwa adik saya menjadi korban dari kecanduan sabu-sabu. Usianya saat itu masih sekitar mungkin 15 atau 16 tahun. Dan oke, tiba-tiba saya terdistraksi dengan sharing filenya. Dan saya terkejut sekali dan menyalahkan diri saya. Saya sudah 2010 sampai 2014, berarti 5 tahun. Saya sudah 5 tahun kerja di isu ini, kok adik saya yang jadi korban? Gitu. Saya menyalahkan diri saya, blaming myself gitu. Ini semua gara-gara saya tidak memperhatikan dia. Gitu. Ya, saya stres sampai akhirnya nilai mata kuliah saya drop paling rendah di kelas. Gitu ya. Tapi itu nanti ajalah kisahnya kapan-kapan. Balik ke adik saya, setahun kemudian barulah akhirnya dia masuk ke rehab. Karena itu tadi, penyakit keluarga. Adik takut, adik bilang, you are not my brother anymore. Ya, drama-drama, mengerikan, hinaan, bangsa, dan lain-lain yang mungkin bisa dibayangkan itu sudah keluar dari keluarga. Gitu ya. Mama sampai 2 kali masuk rumah sakit. 2 times, gitu ya. 2 kali masuk rumah sakit, dan ke saya itu jauh di sana, di negeri orang. Betapa pedih dan sakitnya, gitu. Masukkan ke rehab, gitu, teleponan gitu ya, paksa ke rehab, tarik ke rehab, dan itu akhirnya terwujud 1 tahun kemudian dengan 3 orang polisi memaksa dia, menyeret dia untuk dibawa ke Medan masuk ke rehab. Praise the Lord, gitu ya, walaupun setahun harus sabar. Sekarang
kami menikmati buahnya, gitu ya. Dengan apa menikmati buahnya? Gak mudah, karena 3 bulan dalam rehab, hanya bersih dari narkoba, sekarang menciptakan kembali kepenuhan jati diri, gitu ya. Keluar dari rehab, saya pengen sekali saat itu waktu pulang gitu, menjumpai dan ingin sekali, mungkin kalau kasarnya gitu ada parang gitu ya, saya bacok gitu, atau saya pangkas kepalanya gitu, saya jadikan hiasan di rumah. Mungkin gitu kalau jiwa psikopat saya keluar gitu kan. Nah, tapi apa yang terjadi di situ? Lord, help me to forgive myself, ya, and then to love my brother. Ketika saya jumpa dia, saya peluk dia, and dia berkata, I am sorry. Tapi bahasa Indonesia ya, maafin ya bang gitu. I forgive you. Lega ya, I forgive you. Aku mengampunimu gitu. Lalu dia keluar, dan disitulah awal drama-drama lagi ya. Capek minta ampun. Jadi 6 bulan pertama itu, syukurnya saya adalah orang yang udah kerja di isu ini. Jadi saya tinggal switch otak saya bahwa saya jadi abang dia, satu saya jadi seorang pekerja sosial di isu ini. Jadi saya harus gunakan 2 ilmu ini untuk membantu pemulihan dia. Akhirnya dia mau sekolah lagi, dia mau kuliah lagi, dan sekarang dia menjadi seorang pribadi yang orang-orang bilang apa? Kok bisa dia seperti itu? He's amazing. Wow, gitu ya. Kalau mungkin tahu dia adalah Hari Christian Samosir gitu. Nah, saya mau bilang di sini peranan keluarga, cinta kasih, komunikasi yang sehat, lingkungan yang positif itu sangat membantu pemulihan mereka. 2016 dia pulih, 2017 dia ada jatuh. 2016 masih. Dia kan keluar bulan 6 dari rehab. Kemudian bulan 8 dia jatuh sekali, dan saya tahu ciri-ciri jatuh. Itu nggak bisa kita transfer ya ke teman-teman ya gimana taunya, tapi kalau udah kerja di isu ini tahu aja gelagatnya. Biasanya itu kalau sabu dia akan aktif. Udah malam pun nanti ada yang dikerjainnya gitu, entah ada botol aqua dilipat-lipat gitu, dibuat-buat jadi sesuatu, terus banyak cakap gitu ya. Jadi kok bisa berubah nih kawan? I know gitu. You must fall gitu. Kamu pastinya jatuh. Dan itu saya simpan dalam hati saya, seperti Bunda Maria ya. Dia menyimpan segala perkara dalam hatinya. Ya, jadi ketika saya simpan perkara itu, akhirnya terbongkarlah di bulan 10. Dan dia mengaku bahwa dia pernah jatuh. Ya udah. Di sini saya mau garis bawahi buat teman-teman yang punya kenalan pecandu atau mantan pecandu. Kalau dia jatuh, sadarilah secara teori itu adalah bagian dari pemulihannya. Gitu. Di situ seharusnya kita merangkul, membantu dia supaya dia tidak merasa juga terhakimi dan merasa bahwa selalu ada kesempatan. Karena kejatuhan ini saya aja bersyukur baru sekali ya gitu. Selama udah berarti 4 tahun ya, 4 tahun dalam perjuangannya dia progres. Sekarang umurnya 22. Dari kemarin kejadian umur 16 kan. Progres gitu. Saya bilang sama dia, perhatikan gitu, perhatikan perjuanganmu gitu aja. Dan secara spiritual itu cukup membantu dia gitu, karena relasi dengan Tuhan membantu ya bahwa I'm not alone gitu. The emptiness, kekosongan yang mungkin ketika figur ayah tidak ada gitu kan, figur yang selama ini dia lihat di lingkungan adalah orang-orang yang negatif gitu ya. Atau ketika dia dalam kandungan ada hal-hal negatif di luar dia, itu kan berpengaruh ya, karena luka batin itu kan sejak kandungan juga kita bisa alami. Secara psikologis juga seperti itu. Dan akhirnya semua bisa satu-satu dipulihkan ya. Jadi memang itu beriringan ya, beriringan. Nah, beriringan. Satu, saya tidak akan pernah menyangkal bahwa ini adalah penyakit yang berkaitan dengan fungsi otak ya, secara medis. Tapi ternyata banyak luka kan yang dibuat gara-gara perilaku mereka kan. Ya karena apa? Beli narkoba itu kan nggak murah ya, walaupun sekarang bisa dibilang murah paket-paketnya gitu. Nah, ketika butuh uang, dia nggak ada kerjaan misalnya. Apa yang terjadi? Nyuri kan? Gas dijual, kompor di rumah dijual, uang disimpan di peti bawah tanah pun tahu gitu. Itulah saking pintarnya seorang pecandu narkoba. Kan terkenal pecandu narkoba itu 3P kan, pencuri, penipu, pembohong gitu lah ya. Padahal penipu sama pembohong sama aja ya. Penipu, pembohong, ya pencuri. Kalau lagi aktif-aktifnya ini lah 3 nih. Makanya kita bilang setan gitu kan.
iblis. Nah, tapi kita tahu bahwa ini mereka didorong oleh keinginan untuk makin narkoba. Dan salah satu efek narkoba adalah perubahan ini ya, sikap, pola pikir, sangat dirusak, gitu kan. Yang baik dianggap adalah setan. Setan dianggap, tanda kutip saya bilang setan ya, setan dianggap yang baik. Narkoba adalah Tuhan dalam hidup saya. Uang adalah raja dalam hidup saya. Makanya kalau dalam proses saya selama konseling ini, banyak teman-teman pengguna narkoba itu, kalau ditanya soal religi ya, karena kalau kita di rehab itu berbicara soal spiritualitas, bukan religi. Kalau misalnya spiritualitasnya mau didukung oleh religi, silahkan, selalu ada kok treatment itu. Dan memang jarang, beberapa kali waktu itu ada rehab-rehab yang nyari orang-orang pelayanan yang, bisa nggak sih Bang, ada nggak kenalan anak KMK atau apa gitu kan. Terus saya mungkin saat itu langsung melabel gitu, nggak ada. Ya, saya nggak mau ngasih orang, rekomendasi orang yang nggak ngerti sama sekali isu narkoba, terus datang tiba-tiba, tanda kutip, kayak menggurui atau dan lain-lain. Gitu. Jadi memang susah mencarinya saat itu, dan saya bilang, saya hanya mereko pembicara aja waktu itu, gitu ya, siapa tahu ada yang tertarik untuk melayani gitu. Cuma ya itu tadi, mungkin karena kebutuhan juga akhirnya berkurang, ataupun saat itu relasi juga tidak ada yang kompetensi di bidangnya gitu. Ya udah lewat gitu. Nggak tahu nanti kalau ada lagi saya bisa berkabar sama teman-teman yang tertarik. Nah, seperti itu. Jadi salah satu juga efek dari narkoba adalah libido seks gitu, apalagi sabu gitu. Itu naik. Saya udah tanya teman-teman juga yang, emang kalau kamu pakai sabu itu libido seks kamu naik ya? Dari 10, 8 pasti bilang iya gitu. Jadi seks beresikonya juga tinggi ya. Tanpa menggunakan kondom, itu penularan HIV juga akhirnya menjadi resiko. Kalau dulu pengguna-pengguna putau ya kan berbeda karakter ya, pengguna sabu, pengguna putau. Karena putau itu dia depresan. Kalau dia make, dia jadi gedoy gitu ya. Nah, kalau sabu dia naik, bisa 3 hari nggak tidur. Kalau saya interview ada satu orang atau beberapa orang yang dia bilang 3-4 hari dia tidak tidur. Ya, walaupun saya gini, are you sure gitu kan. Nah, karena saya butuh lakukan itu. Karena teman-teman pecandu yang masih aktif, yang belum tanda kutip menemukan makna hidup, dia akan masih memiliki sisa-sisa manusia lamanya. Yang perlu kita juga tegas gitu, bahwa dia tuh cerdas loh, maksudnya cerdas dalam kutip, tanda kutip, orang lapangan loh, pecandu ini, gitu. Manipulatif sekali. Kalau udah jumpa cewek, pasti cewek kelepak-kelepak gitu. Makanya banyak teman-teman cewek ini yang suka sama tanda kutip mantan pecandu, karena bagus sekali merayu gitu kan. Walaupun itu ini ya bukan stigma ya, tapi itu rata-rata yang saya lihat gitu. But it's okay kalau memang kamu seorang pribadi yang sudah mumpuni ya, life skill-nya juga ada bagus, silahkanlah berinteraksi dengan atau menjalin hubungan dengan mantan pecandu. Tapi kalau dulu nih, teman saya, guru saya di isu ini, dia seorang mantan pecandu loh. Terus saya mikir ini dia stigma kaumnya ya gitu. Jangan pernah nikah atau pacaran dengan mantan pecandu. In any kind gitu ya, in any kind, entah pecandu judi, pecandu perempuan gitu, ya, atau pecandu narkoba. Ya, karena yang ada hanya air mata. Itulah kata dia. Ya, terus saya coba renungi aja gitu kata-kata itu, dan oke, take it from your experience and your hikmat gitulah dalam respon kata-kata itu. Nah, terus sudah saya bingung mau kemana lagi nih ya, udah 1946 gitu. Oke deh, mungkin slide tadi coba dibuka dulu deh. Ada yang mau saya kasih tahu di situ. Sebelum kita masuk ke diskusi aja ya. Mungkin 5 menit baru kita langsung diskusi supaya lebih panas. Ya, boleh, gitu. Bang. Slide. Iya. Kelihatan kok, gitu aja. Coba lagi. Iya. Oke, jadi narkoba tadi udah diluruskan ya, bahwa itu narkoba itu zat apapun gitu yang bisa menyebabkan perubahan otak dan kita bisa ketergantungan. Nah, genetik tadi faktor risikonya, tekanan ya. Rata-rata tuh yang masuk rehab bilang gini, ya dulu bro sama sis kalau di rehab. Ya bro dulu tuh make gara-gara ini juga nyoba-nyoba sama teman, nyoba-nyoba. Nah, sekarang kuncinya nyoba-nyoba itu ada 2 kan kemungkinan. Satu, dia lanjut make terus hingga menjadi seorang pecandu tiap hari make, atau stop. Gitu. Karena nggak semua orang yang sekali make udah langsung jadi pecandu. Ada pola di situ. Ya. Coba next deh.
Nah, ini stage-nya. Jadi dia pertama di yang satu itu adalah abstinen. Abstinen itu nggak pakai narkoba, bersih gitu kan. Kedua dia mulai eksperimen. Coba deh muntah gitu. Aku nggak mau pakai lagi. Muntah nggak apa-apa. Kedua kali enak. Oke, kedua kali enak, dapat enaknya. Masuk dia ketiga, yaitu recreational use. Dia pakai memang sekali seminggu ketika party, ya. Atau kayak kita di suku tertentu rekreasionalnya apa? Sekali setahun waktu malam tahun baru, beer and everything gitu kan misalnya. Nah akhirnya 4, ketika dia udah merasakan enaknya, dia akan pakai itu dalam seminggu 3 kali. Itu yang disebut dengan abuse, penyalahguna. Jadi dia pakai 3 kali udah ada pola dan masalahnya itu sudah mulai muncul. Nah sekarang jembatan antara keempat sama kelima itulah tipis sehingga ketika dia udah pakai tiap hari dan yang ada dalam kehidupannya dalam masalah, itu udah disebut dengan pecandu. Gitu ya. Jadi sederhananya coba-coba mulailah terpola seminggu 2 kali pakai. Siap itu tiap hari, jadilah aku pecandu. Kan gitu sederhananya. Oke, coba next deh berikutnya. Nah, ini tadi masalah-masalahnya yang sudah saya ceritakan ya, bahwa mereka, teman-teman kita yang jadi korban ini adalah bermasalah dengan kehidupan seksual, dengan penyakit, infeksi secara seksual, dengan uang, dengan kejahatan, ya, dengan kekerasan. Next. Ya, ini next aja deh, ini drugs and crime, nggak masuk bagian kita ya, teori kejahatan, dan lain-lain. Kalau teori-teori ini kita pakai Sigmund Freud. Nah, sekarang pertanyaannya, faktanya, bisakah penyalahgunaan narkoba ataupun kecanduan narkoba ini dicegah? Oh, pasti bisa sekali. Next deh. Nah, bagaimana caranya? Tuh, nggak kelihatan kan? Nggak kelihatan. Ya udah, caranya gimana? Satu, yang bisa saya berikan adalah kalau memang kita akan jadi orang tua ke depannya gitu ya. Mulailah hadirkan yang namanya functional family, keluarga yang berfungsi. Ciri-ciri keluarga yang berfungsi atau sehat adalah open communication, ya, membiarkan emosi setiap orang yang ada di dalamnya itu lepas dengan sehat, ya, tidak membiarkan mengubur emosi secara hidup-hidup gitu ya, apalagi di budaya-budaya yang mengatakan bahwa boys don't cry gitu ya, atau girls don't act that way gitu ya, maksudnya laki-laki nggak boleh nangis, laki-laki nggak boleh curhat gitu ya, atau perempuan nggak boleh bersikap keras gitu ya. Parenting skill gitu ya, latihan menjadi keluarga ya orang tua yang sehat dimulai dari nanti ya pemahaman diri dulu kan, knowing yourself, siapa sih aku, balik lagi kan memang ke who am I gitu, siapa sih aku. Karena memang narkoba ini hulunya gitu ya, hulunya. Karena kalau kita ngomong hilir, rehab aja udah terapinya gitu kan, oke membantu, tapi hulunya sesuatu yang nggak bisa kelihatan, ya bahwa masalah-masalah luka-luka batin yang sejak dulu itu, ya atau amarah kepahitan yang terpendam sejak dulu itu belum selesai, itu bisa loh salah satu faktor juga yang mengakibatkan dia kambuh lagi. Kebencian terhadap figur bapak itu juga sering sekali saya lihat. Karena apa? Seorang ibu datang ke saya gitu ya, anakku tolonglah bla bla bla, nangis gitu ya, saya pun sampai mau nangis, gigit lidah supaya nggak nangis gitu kan. Gigit lidah supaya nggak nangis. Tarik nafas gitu, tapi kadang nyantes juga. Mana bapaknya gitu. Bapaknya nggak peduli dan nyalahin ibunya gitu. Ini anakmu gitu. Seperti itu ya. Atau ada bapaknya yang mulai peduli tapi masih gini gitu ya. Saya pun sebagai konselor kalau kepancing darah sok-sok gitu kan, sok juga gitu kadang-kadang gitu dengan cara mengekik gitu ya. Tapi ya itu tadi, saya pun di sini belajar untuk gitu memahami bahwa perilaku manusia itu sangat-sangat kompleks dan sangat-sangat susah untuk dirubah walaupun bisa. Gitu. Ya, itu. Jadi hadirkan keluarga yang sehat, kemudian hadirkan life skill sejak dini, life skill ya, bagaimana misalnya life skill itu adalah menghargai keberadaan diri gitu kan. Bahwa misalnya kulitnya hitam itu is okay gitu kan, atau giginya bentuk V gitu kayak saya kan bentuk V gitu, to love yourself, untuk mencintai diri. Dan itu secara religi atau secara spiritual kita anak-anak Tuhan pasti sudah harapannya gitu ya, harapannya udah memiliki skill itu kan gitu ya. Kalau yang sudah ada kecanduan jadi korban, bawa ke rehab. Itu sederhananya, bawa ke rehab, paksa,
sukarela silahkan, dua-duanya efektif kok, karena di dalam kok nanti diproses ya. Oke, jadi itu aja dulu sharing dari saya. Kita perbanyak aja diskusi ya, silahkan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, makasih Bang Frans, teman-teman kakak dan abang. Saya ingatkan untuk mengisi absensi yang baru datang dan boleh sekali untuk bertanya dan mendiskusikan sesuatu di chat atau langsung ngomong juga boleh Kak Bang. Ya, Bang, ngomong-ngomong aku mau nanya nih dan ditanya juga sama Bang Herbert. Jadi memang nggak bisa sembuh total kah Bang? Jadi kalau misalnya, jadi aku lebih mempertanyakan juga kalau memang nggak bisa, apa gunanya rehabilitasi ini? Toh bisa balik lagi gitu kan Bang? Ya, iya. Itulah dia. Jadi, terima kasih pertanyaannya Bang Herbert Iya. ya. Yes, kita selama di dalam isu adiksi narkoba ini tidak pernah atau menghindari istilah sembuh. Karena ini bisa jadi jebakan. Pertama, secara teori, ini adalah suatu penyakit otak yang kronis. Artinya sudah berkaitan dengan fungsi saraf, kan gitu ya. Nah, secara saraf, ini udah mengatakan bahwa ada loh sugesti itu akan selalu muncul. Kan gitu ya. Sesuatu yang enak, kan gitu prinsip otak ya, pleasure. Sesuatu yang enak akan diulangi lagi. Sesuatu yang enak akan diulangi lagi. Nah, ketika kita pakai kata sembuh, maka yang namanya pencegahan ke depan setelah keluar rehab itu akan minim sekali, bahkan menganggap bahwa oh anakku sudah sembuh, ya udah ngapain aku dukung dia dengan kata-kata positif, ngapain aku bilang dia untuk menjaga dirinya, toh udah sembuh kok. Nah itu juga bisa menjadi celah atau gap yang berbahaya, gitu ya. Nah makanya kata pulih itu lebih cocok untuk mengingatkan kembali pada kita semua bahwa aku lemah, gitu ya. Aku tidak berdaya terhadap adiksi ini. Suatu saat bisa saja aku jatuh. Dan aku perlu menjaga diriku dalam lingkungan yang positif, dalam perjuangan yang positif, untuk tidak jatuh lagi. Sama kayak depresi ya. Siapa di sini pernah depresi? Kalau saya mungkin pernah depresi ringan gitu kan. Jadi anak psikologi kalau belum depresi kan nggak seru ya. Nggak bercanda ya. Nah, ketika saya mengalami depresi ringan gitu. Tapi jangan self diagnosis ya. Dan itu kan bermain juga dengan ini ya. Jadi saya juga mau garis bawahi ke kita, kapan-kapan mungkin kita bisa ngomongin soal depresi ya. Tolong jangan pernah ngomong sama orang-orang yang lagi depresi, aduh kamu imanmu di mana sih gitu. Please gitu. It's not about faith gitu ya. Ini bukan soal iman loh. Ini soal hormon otak yang tidak seimbang, yang mengakibatkan dia down, nggak mau lihat sinar matahari, pengen di kamar aja gitu ya. Terus kita bilang dengan mudahnya, imannya jelek sekali gitu. Nah, jadi ini juga kita perlu tahu bahwa kesehatan mental itu termasuk ya, ini kan payungnya kesehatan mental ya. Itu tolong di-treat, diperlakukan sama pentingnya seperti kesehatan fisik. Gitu. Makanya perlu PR besar di Indonesia untuk membicarakan kesehatan mental. Makanya anak psikologi yang ada, apalagi yang di klinis gitu ya, itu mudah-mudahan bisa bergerak ke prevention lah gitu ya, ke pencegahan psikologi positif gitu ya, psikologi positif. Karena kan selama ini kebanyakan memang psikologi negatif, ngurusi yang memang udah gangguan. Dan it's okay, nggak masalah gitu ya. Tapi di sini kita sama-sama buka mata bahwa ada 15 juta lebih orang di Indonesia mengalami gangguan psikologis yang terdata. Nah, dari 4 orang, ya, di antara 4 orang, pasti ada 1 orang yang gangguan psikologis. Nah, kita ada 50 orang di sini. Berapa tuh? Mungkin ada sekitar 15 orang di sini gangguan psikologis yang hadir di sini. Gitu. Karena secara statistik ya, 1 dari 4 gitu ya, mengalami gangguan mental. Ini 50 orang, mungkin 15 orang ada nih, yang dia pun sebenarnya tampak bahagia, tampak happy-happy, tapi dia pun nggak menyadari kalau dia sedang bermasalah secara psikologis. Gitu ya. Oke, itu yang mungkin Bang Herbert ya, untuk bisa ngebantu ya. Iya, ilustrasinya menarik Bang. Dan juga ada dari Kak Sylvia Donda, Huta Barat. Kasus terberat yang pernah ditangani oleh Abang itu berapa lama, Bang? Atau berapa kali relapse? Ada nggak sih, Bang, atau risetnya yang Abang mau? Iya, pengalaman at hand ya. At hand atau on hands ya? Oke, inilah kalau grammar Nazi gitu ya. At hands atau on hand? Ya, jadi coba ya. Ada tuh yang sampai
4 kali ya, ada tuh. Bahkan sampai 10 tahun, kemarin jumpa lagi sama dia. Pengguna ini, jarum suntik. Kan itu jarum suntik udah hampir dibilang minim ya. Karena di Sumatera Utara kan dari survei BNN itu sekitar hampir 400.000 orang di Sumatera Utara itu pengguna narkoba. Pengguna ya, pernah menggunakan narkoba. Dan ketahui bahwa Sumatera Utara termasuk posisi kedua atau sekarang udah pertama rehab terbanyak di Indonesia. Wah, Sumut loh. perlu baca banyak-banyak lagi nih ternyata Iya, edukasinya, Bang. sumut loh. Iya, sumut Aku loh. juga baru tahu nih. Yes, gitu, sumut loh gitu. Dimana ya kasarnya gitu kan, full of prayers kan gitu ya. Banyak sekali doa-doa tiang-tiang doa yang ada di sini gitu. Walaupun itu nggak jaminan juga kan, karena memang beriringan semua yin and yang gitu kan. Padi dan lalang. Oke, ini lama-lama bawa kemana gitu ya. Nah, jadi di sini saya mau bilang bahwa ketika dia jatuh, saya udah tolong polos nih gitu ya. Tolong. Ternyata learning the hard way. Dia pakai lagi gitu. Kurang ajar gitu ya. Capek loh aku nemenin kemarin. Nah, akhirnya apa yang terjadi di situ kan? Ekspektasi bahwa dia harus berubah seperti yang ku mau gitu. Seperti yang ku mau. Makanya saya suka lagu Krisdayanti kan, yang ku mau ada dirimu gitu untuk menghibur saya supaya ketawa gitu. Gitu. Jadi Jadi dia penyakit semua orang ya, Bang, walaupun cuma satu sebetulnya menggunakan. iya gitu. Jadi relapse berkali-kali itu sebuah yang mungkin bisa dibilang tanda kutip adalah makanan sehari-hari. Karena apa? Coba tanya dulu, kenapa bisa relapse berkali-kali? Satu, minim yang namanya support system. Keluarga itu sakit loh, keluarga itu juga perlu dikonseling gitu. Keluarga juga perlu diberi pemahaman apa itu adiksi. Karena ketakutan kan, ketakutan gitu. Nggak usah lagi dia balik ke rumah, di situ aja kata ada beberapa orang ya, di situ aja dia tinggal, nggak usah balik ke kami gitu. Takut kami. Oke, terus emang hidup saya untuk kalian misalnya gitu kan, maksudnya kasarnya gitu, emang aku pekerja sosial bekerja dengan hati atau apa namanya apa sih martir gitu ya, martir di isu ini, oke lah itu harapannya, tapi aku juga perlu self care, aku juga perlu tegas boundaries gitu ya. Mungkin yang kerja di isu sosial juga paham ya bahwa kita kerja sosial perlu juga yang namanya menjaga self care. Dari teman-teman yang udah 10 tahun masih juga di situ saya lihat gitu ya. Saya akhirnya bisa bilang, Bang berjuang ya. Bang berjuang ya gitu. Dan dia tersenyum, doainlah, bro. Yes. Itu dia respon saya. Oke. Thank you, Dek. Nah, ini juga nyambung ke Kak Fitri pertanyaannya. Kalau begitu, Bang, soal support system nih, gimana sih cara yang paling efektif supaya si pecandu itu percaya diri mau bangkit dari zona mereka, Bang? Untuk menyintasnya itu gimana cara yang paling efektifnya, Bang? Kita sebagai mungkin lingkungannya dia, gitu, Bang. Iya. Baik, kalau dia sudah keluar rehab gitu ya, nah disitulah memang perlu menghadirkan lingkungan yang positif. Kita sebagai teman atau orang yang mengenal, simpel-simpel aja gitu. Apresiasi hal-hal kecil yang dia tunjukkan, gitu ya. Dan nyatakan sama dia, if you need help, tell me ya, atau call me. Bro, atau hey kawan, atau dek, kalau butuh bantuan kabar-kabarin ya. Saya di sini untuk menolong, saya di sini untuk membantu kamu jika kamu perlu. Kata-kata sederhana aja. Menjadi Itu seorang kan sahabat ya, Bang ya? yes, merangkul itu kan assurance ya, dan nggak usah menasehati dalam artian seperti ini ya. Udahlah, bertobatlah, gini-gini. Apalagi memakai kata tobat langsung gitu ya. Karena setiap orang punya proses gitu. Dia udah tahu kok dia itu salah. Masa lalunya penuh dengan hal-hal yang memang tidak sehat secara psikologis gitu kan. Dia menyakiti ibunya, dia minta ampun bahkan sama ibunya dan minta maaf itu juga nggak apa-apa. Tapi dalam prosesnya, banyak teman-teman kita yang keluar dari rehab itu inferior, artinya apa? Bahkan dia untuk kontak mata aja itu menghindar karena tahu bahwa dia itu sampah. Makanya bahwa dia merasa dia sampah gitu ya, bukan dia sampah. Dari survei yang saya coba untuk self esteem, kan ada 10 pernyataan self esteem ya, Rosenberg. Siapa sih tokohnya Rosenberg kalau nggak salah? Dan itu dan Nanti itu kita cari ya, Bang. ya, dan itu rata-rata jawaban mereka adalah low, rendah sekali skor self esteem-nya, rendah sekali ya. Itu Harga harus kita diri perhatikan itu ya, yang Bang. iya, jadi apresiasi mereka, that you can do it gitu ya, I'm here for you, saya di sini untuk kamu gitu ya. Dan nggak usah ungkit masa lalunya dengan menjelek-jelekkan atau bahkan ngebully gitu ya.
gitu. Oke, itu dia mungkin tipsnya. Dan rehab itu wajib Abang sarankan utama nggak sih, Bang? Yes, itu kalau udah kecanduan masih rehab lah yang saya rekomendasikan. You will not be able to help him personally. Kamu nggak akan bisa nolong dia secara personal, profesional, karena ini penyakit. Oke, Bang. Itu dia, Kak Fitri. Bang Ek Saudi, baiklah, saudara-saudari Ek Saudi, menanya juga. Jadi kalau di lapangan, Bang, pernah nggak Abang temui seorang pengedar narkoba yang juga sebagai pemakai? Oh, ini lebih ingin tahu fenomena di lapangan ya. Terus kenapa juga seorang public figure sering menggunakan narkoba ya, Bang? Kira-kira apa ya latar belakangnya, Bang? Ya, terima kasih Ek Saudi. Good question ya, nomor satu itu ya. Syukurnya waktu saya di lapangan, gitu, apalagi selama intensifnya 2010 sampai 2014 saya di lapangan mainnya ya, gitu ya. Syukurlah, saya nggak pernah ketemu pengedar yang sekaligus pemakai. Dalam artian apa? Ternyata itulah liciknya, ya. Liciknya bahwa dia tahu kok bahwa narkoba itu buruk, ya. Dan dia nggak perlu pakai, dia tuh tahu kok, gitu. Ya, jadi rata-rata itu adalah pengedar itu bukan pemakai. No, itu sudah sesuatu yang kadang saya berpikir pantes lah ya gitu. Kalau Presiden Filipina ya, yang pengedar, pengguna semua ditembakin gitu kan. Aduh, padahal kalau misalnya mau sharing, penggunanya itu korban loh gitu, atau pecandunya korban loh gitu. Ya, jadi saya syukurnya nggak ketemu tuh pengedar yang sekaligus pemakai. Tapi kalau jumpa bandar gitu ya, kalaupun saya tahu itu bandar, saya langsung nggak mau interaksi ya, karena saya ngurusi pecandu, saya males gitu. Karena banyak sekali nanti drama-drama atau politik-politik di balik itu, dan saya nggak mau gitu. Oke, nomor 2, kenapa seorang public figure sering, iya apalagi belakangan ya, banyak sekali kita tahu public figure, yang ketepatannya mungkin karena mereka public figure gitu, makanya tersorot gitu kan. Sebenarnya sama aja dengan kita semua yang ada di Medan gitu. Kenapa ya? Banyak sih faktornya. Kalau dari segi lingkungan itu tadi, salah satunya adalah ketidaktahanan dia untuk meregulasi stres atau pergumulan dalam hidup gitu ya. Karena kan kalau makin narkoba efeknya gedoy, enak gitu. Dan masalah itu seperti kita tidur kamu masalah gitu. Padahal sedang mengubur hidup-hidup gitu kan, tidak menyelesaikan, deal with it. Makanya ini berkaitan dengan tiba-tiba langsung otak saya ngomong gini kan, ingatin teman-teman. Seseorang yang pakai narkoba usia 14 tahun, saya paling muda itu jumpa 14 tahun ya, masih unyu-unyu, ya ampun saya datang. Iya, umur SMP ya Bang ya? 14 tahun gitu, saya udah sering di isu ini, jadi mungkin kadang mulut saya nyerocos gitu. Ide 14 tahun ya gitu. Sebenarnya kan itu nggak boleh, bukan nggak boleh ya, maksudnya janganlah gitu, hanya Frans Jude yang bisa kayak gitu kan. Jadi, oke, kamu sudah jadi ini ya penyalahguna, oke, never mind, kita belajar, berjuang gitu gitulah. Tapi itu awal yang sangat tanda kutip ya. Kalau lebih cepat diintervensi, apalagi umur 14 tahun, itu lebih bagus, karena itu otaknya lagi berkembang. Kan otak manusia ini kan matangnya, otak depan ini, yang urusan logika, logis keputusan, makna hidup ke depan, itu adalah usia 25 tahun. Prefrontal cortex, ini 25 tahun loh matangnya gitu. Makanya kita yang masih mahasiswa kalian, yang jangan sok jago ya gitu ya. Jangan sok, nggak boleh sok jago. Iya, jangan sok jago, sok paling tahu gitu. Karena saya dosen, saya jadi lepas ya gondoknya gitu. Karena memang merasa paling benar, paling tahu. Padahal bukan remaja loh masalahnya. Tapi sampai umur 25 itu masih belum matang loh otak depan ini gitu. Makanya berpikir logis, benar salah, mempertimbangkan masa depan, masih pergumulan gitu. Dan saya kalau refleksi ke diri saya, yes, karena di atas 18 tahun kan kita udah dianggap dewasa gitu. Berarti perjuangan kita untuk membentuk jati diri kita. Ngapain kamu cari-cari jati diri kamu gitu? Bentuk dari diri kamu kan gitu. Nah, jadi tadi balik ke usia mental sama usia kalender itu beda. Jadi misalnya dia pakai narkoba umur 14 tahun, 15 tahun dia pakai narkoba, bahkan ada yang sampai 20 tahun gitu ya, yang pernah saya jumpai. Umurnya berapa? 30 tahun lah kita bilang. Terus umur 31 dia keluar rehab. Jangan terkejut ketika usia kalender dia 31, tapi usia mental dia adalah 15 tahun. Karena selama 15 tahun, masalah kehidupan, kemampuan dia untuk decision making, kemampuan dia untuk problem solving itu adalah dikubur hidup-hidup hanya gara-gara narkoba. Itulah penyebabnya. Jadi ketika saya lihat, kawan ini, kan saya selalu suka menghakimi dalam hati kan gitu ya. Seperti kita juga kebanyakan gitu. Si kawan ini udah usianya segini kok masih kayak anak-anak gitu ya. Oh iya benar ternyata ya, usia mental tidak sejalan dengan usia kalender gitu.
Oke. Oke, sungguh sangat memberikan wawasan berpikir. Terus ada Bang Unggul nanya tentang kecanduan game ya Bang. Ya, Kayaknya, atau menurut Abang kalau masih nyambung dengan tema kita, boleh. boleh Abang tanggapi Kita Bang? coba aja, iya, kita coba. Oke Bang. Kalau soal kecanduan game pada anak-anak, Abang ini nanya, apa yang bisa dilakukan hal-hal di luar nalar jika dia tidak bisa atau tidak bisa dilarang main game? Oh, ini lebih ke anaknya ini apa ya akibatnya kalau dia kecanduan game terus, begitukah Bang Unggul Hasibuan yang dimaksud? Mungkin aku jelasin karena memang konteks di teks ini kan terbatas ya. Oke, boleh Bang. Jadi gini, jadi ponakan saya ini memang di lingkungannya dia itu memang sangat berpengaruh karena memang orang tuanya kan buka bengkel. Jadi dia sejak kecil pun, sejak dari baby udah dibawa ke bengkel terus. Jadi memang pergaulan dia orang dewasa gitu. Jadi walaupun dia sekarang masih anak SD, tapi tingkahnya itu sudah dia menganggap dia dewasa gitu. Jadi ketika dia ada larangan main game atau apa, dia menyanggahnya itu seperti menyanggah seorang dewasa gitu. Saya udah berhak mengatur diri saya sendiri gitu. Jadi bahkan dia pernah memukul kakaknya sampai berdarah karena nggak dikasih main game. Begitu juga dengan mamanya. Ditumbuknya mamanya karena nggak dikasih main game. Nah, seperti itu. Wow, ya. Yang Abang Unggul tanyakan? Nah, gimana cara kita untuk sama seperti yang kita bahas ini, pendekatan untuk apa ya, rehabilitasi semacam gitulah. Untuk memulihkannya, begitu ya Bang? Iya, benar. Oke, boleh Bang Frans? Ya, kalau saya boleh berasumsi atau memprediksikan gitu ya, pasti suatu saat akan ada yang namanya rehab kecanduan teknologi atau rehab kecanduan game. Itu kayaknya mungkin saya mencoba-coba untuk sok bernubuat tanda kutip ya gitu. Kecanduan narkoba udah ada, kecanduan seks itu juga saya temukan di klien saya, tapi dia dirawat dalam setting kecanduan narkoba, itu juga ada, umur 19 tahun loh gitu kan. Tiap minggu harus minimal 2 cewek dia tiduri setiap minggu gitu kan. Pengen ini kadang lompat gitu kan dari kenyataan ini deh gitu ketika sharing sama dia gitu. Nah, kalau kecanduan game memang ini sebuah fenomena yang baru ya, apalagi nanti bantulah mungkin Erika atau Ita nih ya, saya kurang update, tapi itu kayaknya sudah masuk ke indikator penyakit mental juga dari WHO ya, itu dari dinyatakan sebagai juga gangguan psikologis di mana kecanduan gadget. Nah, sama seperti kecanduan narkoba, kecanduan seks dan lain-lain gitu ya, itu kan bermain di otak ya, gitu. Rasa nikmat, pleasure ya, itu diulang-ulang ya, dibiasakan akhirnya terpatri. Dan ketika memang si anak tidak mendapatkan keinginannya untuk melakukan apa yang sudah dia nikmati itu, dia akan melakukan tindakan-tindakan yang agresi gitu, tindakan-tindakan yang agresi. Makanya ketika Abang bilang tadi seperti itu ya itulah dia buahnya gitu. Dan salah satu juga faktor risiko untuk seseorang nanti ke depannya kecanduan narkoba adalah perilaku agresi sejak dini. Nah, itu kaitannya gitu ya. Nah, bagaimana ya supaya misalnya kita bisa treatment dia? Mungkin kalau kita, yang pertama kali pasti adalah take to professional, bawa ke profesional atau psikolog anak nih gitu ya kata Armen. Tapi jangan dong gitu kan, kita sebagai keluarga juga tidak berbuat sesuatu. Nah, coba misalnya komunikasi yang efektif seperti misalnya walaupun ini sudah dihilir ya, karena kan sebenarnya ini sesuatu yang sebenarnya kalau kita mau jujur ya, pola asuh di daerah gitu ya, ataupun orang-orang tua yang nggak dibekali dengan pola asuh yang baik gitu ya, menjadi seorang orang tua yang berjuang untuk hidup sehingga kebutuhan sosial atau emosional atau spiritual si anak itu terabaikan sejak dini kan gitu ya, dan lebih kuat pengaruh lingkungan yang negatif tadi. Nah, jadi oke lah kita bilang udah terlanjur. Jadi aku bisa lakukan apa ya? Take to professional. Kedua, pelajari tentang diri kamu sebagai orang tua, ya. Pelajari bagaimana cara berkomunikasi dengan si anak, ya. Ketiga, aplikasikan sama anak. Cara berkomunikasi dengan anak juga yang saya selalu coba aplikasikan sejak dini adalah
apa ya namanya ini, sejajar gitu ya, sejajar, ajak ngomong itu eye to eye gitu ya, dan dimulai dengan komunikasi saya atau ibu atau bapak merasa gitu ya bahwa adik jika tidak dikasih permainan ini akan melonjak kan gitu. Tahu nggak kenapa misalnya bapak atau ibu larang misalnya seperti itu ya. Jadi tidak langsung bentak-bentak, tidak langsung tarik sana tarik sini karena memang itu mudah sekali ya. Karena kalau mengikuti tips-tips psikolog anak atau psikolog klinis ini kan capek sekali gitu kan. Padahal memang itulah yang seharusnya kita lakukan dalam proses perubahan perilaku gitu. Nah, itu mungkin yang bisa saya respon ya secara ringkas lah untuk itu. Itu dia Bang Thank Unggul, you. berarti bawa ke profesional dan juga edukasi juga, skill untuk orang tua juga kali ya. Dan itu Yes, tanggung jawab bersama pastinya. di dalam keluarga itu dia Bang Yes. Unggul. Pengen sih Nah, sebenarnya tambahan ya. iya Pengen boleh Bang. sebenarnya gereja-gereja ini mungkin subjektif saya ya. Pengen sih gereja-gereja, nggak tahu lah ya. Entah karena saya jarang ke gereja lain gitu. Itulah pentingnya kenapa konseling pranikah gitu. Kita ngomongin pencegahan dulu untuk generasi ke depan gitu. Konseling pranikah ataupun gereja terbuka untuk ngomongin hal-hal tabu gitu. Penting sekali. Sex education ya, self esteem yang berbau-bau psikologi loh gitu. Karena itu tetap tidak jauh kok dari firman Tuhan gitu. Wake up gitu kan, wake up. Kadang saya kalau kesal gitu kan, where's the church gitu. Where's the church in this case? Kan gitu ya. Kalau misalnya saya lagi drama-drama dikit gitu kan. Karena memang kasus-kasus seperti ini tuh banyak di lingkungan-lingkungan yang menurut saya, oh ini kok semua diam ya gitu, ini kok semua membiarkan ya gitu. Nah walaupun pada akhirnya saya tahu, it's all about politics, it's all about apa ya, hopelessness, learn it, hopelessness, ketidakberdayaan yang dipelajari bahwa aku nggak akan bisa mengubah apapun. Ya, jadi ini hanya curhatan saya supaya kita aware dan coba ambil sedikit aja gitu kan partisipasi dalam pencegahan ke depannya sebagai pekerja atau pengerja di ladang Tuhan gitu ya. Oke. Thank you. Ya, Ini terima pertanyaan Bang kasih Herbert untuk menarik. pemaparannya. Sama-sama. Enggak, mau nanggapi sedikit aja lagi. Iya, boleh. Gini, sebenarnya kan ini kan disampaikan di grup keluarga ya, karena kebetulan memang ponakanku ini dengan abangku dan kakakku ini di Batam, bukan sama saya di sini. Cuman saya sangat bergumul apa ya yang bisa kulakukan gitu kan. Makanya pas dapat tema ini dari Armin, aku langsung sangat tertarik sekali, mana tahu bisa membantu pikirku. Karena memang kemarin itu yang diwacanakan itu dimasukkan ke asrama gitu, dan menurutku itu sangat tidak tepat. Itu akan nanti membuat dia semakin bandel gitu kan. Jadi dengan saran ini untuk psikolog anak mungkin akan bisa saya sampaikan, karena saya pas nerima itu di chatting keluarga, di grup keluarga, saya betul-betul blank. Saya nggak tahu apa ya yang harus dilakukan untuk menolong ini, tapi saya sangat bertolak belakang ketika ada saran untuk masukkan si ponakan ini masuk asrama gitu. Ya. Thank you untuk pemaparannya. Terima kasih, Mr. Unggul. Iya, itu sudah ada concern loh, gitu kan. Artinya bagus sekali. No, itu bukan solusi masuk asrama. Itu nggak menyentuh langsung ke akarnya, gitu. Karena benar, gitu. Yang perlu dibenahi siapa? Orang tuanya. Ya, pertama, orang tuanya dulu benahi, gitu. Kalau mau kasar, gitu ya. Hey, take care of yourself, ya, open your eyes, what's your problem, gitu. Kalau ini saya mau bilang itu di sini ya, mungkin karena ini saya merasa safe space gitu. Karena saya terlalu banyak melihat si anak disalahin atau lingkungan disalahin, tapi gimana orang tuanya sendiri gitu, juga mau nggak buka mata bahwa I am the wrong one gitu. And can I say I'm sorry son, I'm sorry my daughter gitu. Minta maaf sama anak, minta maaf sama alam semesta misalnya gitu dengan keadaan. Jadi itu beriringan ya, si anak kita treatment sama psikolog anak misalnya, tetap kita berikan cinta, tapi bagaimana kita memberikan cinta kalau kita sendiri masih bermasalah dengan cinta gitu kan. Nah itulah yang bisa mungkin jadi pertimbangan buat Unggul, karena Unggul concern, mudah-mudahan tetap cinta yang menggerakkan ya, karena nanti dalam perjalanannya Unggul akan ada kegondoan gitu, kesalahan, dan mudah-mudahan itu nggak dipakai si jahat untuk merusak kita, untuk mampus lah kau gitu ya. Oke, thank you Unggul. Thank you. Ya. Oke, dan terkait ini Kak Ita mau menanggapi atau bertanya, dipersilahkan Kak.
Oke, suaraku terdengar. Makasih Jessica. Aku setuju sih sama yang dibilang Bang Frans terkait pertanyaan Bang Unggul. Memang kalau kita bicara tentang anak, yang di treatment itu adalah orang tuanya gitu. Karena anak itu terbentuk dari bagaimana keluarga, khususnya orang tua membentuk dia. Jadi berkaitan dengan itu, Bang, sebenarnya udah yang disampaikan Bang Frans tadi semuanya menurutku itulah yang harusnya memang dilakukan. Terkait itu, dari pengalaman Abang sendiri, kalau kita bicara dengan preventif, aku sebagai orang yang tidak akan berani masuk ke lingkungan ini, Bang. Jadi aku memilih prevensi. Karena kayak Abang bilang tadi, tidak semua orang memang siap untuk menghadapi kondisi-kondisi seperti ini, apalagi di lapangan gitu. Ya. Untuk prevensi sendiri, khususnya keluarga ya Bang, karena semuanya bisa berawal dari keluarga dan berakhir di keluarga juga gitu. Ya. Kalau yang Abang lihat dan Abang berdasarkan pengalaman Abang di Kota Medan sendiri, bagaimana sih orang-orang masyarakat itu sadar pentingnya keluarga itu yang mengawali sebuah kondisi yang dialami seseorang sekarang. Kemudian bagaimana sudah orang-orang yang memegang peran penting, misalnya para profesional atau orang-orang yang memang mengerti tentang hal itu, sudah mulai aware dan memang menggerakkan kita untuk melakukan prevensi ini, Bang. Terima kasih, Bang. Yes, tuh sih kalau anak baru ngomong tuh, mantap. Oke, jadi membantu juga menjawab dari Ita, itu bagus sekali ya, karena realitinya adalah di lapangan itu ngomongi prevention kan, apaan sih prevention? Kalau berobat kan panas, dikasih obat, disuntik langsung turun demamnya. Itu dong gitu, langsung terasa, terlihat. Sementara prevention cakap-cakap aja pun, kan gitu ya. Terus masih minim lah dana atau alokasi budget untuk kita prevention. Karena mereka atau kita-kita masih pada mindset kuratif. Ngobati itu lebih nyata daripada prevention, pencegahan. Yang efeknya kalau kita lakukan dengan baik dan terukur, kan program prevention ini bisa diukur banyak teorinya gitu kan. Padahal efeknya panjang loh gitu. Efeknya panjang. Ada program yang sudah evidence based gitu ya, namanya Strengthening Family. Itu dari mana ya kalau nggak salah waktu itu yang saya coba waktu itu bawa ke Medan, cuma ya tertunda kan karena beberapa hal, tapi kalau itu nanti bisa di follow up, saya akan coba. Dia melibatkan si anak, si bapak mama, kalau nggak salah 12 kali pertemuan. Itu untuk memberikan psikoedukasi dan juga role play bagaimana menjadi keluarga yang kuat. Bukan hanya untuk menangani pencegahan narkoba, tapi juga penyakit-penyakit sosial lainnya. Nah, itu udah terbukti dan itu diadopsi lah kalau nggak salah di WHO ya, merekomendasikan itu. Nah, untuk profesionalnya sendiri, lagi-lagi Ita gitu ya, mungkin kalau saya selama ini kerja 10 tahun, orang males gitu. Kalaupun sederhananya pencegahan itu apa? Misalnya, menjangkau ya, psikoedukasi gitu kan. Kan kalau pencegahan ini udah sedikit alokasi, terus uangnya nggak ada, kan gitu ya. Terus ngapain aku capek-capek gitu. Terus pas udah, ini sarkastik ya, pas udah di lapangan, boro-boro kualitas dia memberikan psikoedukasi, kan gitu ya, public speaking skill-nya hancur gitu ya. Terus yang dikasih waktu misalnya 1 jam, tapi selesai 10 menit, dan itu tinggal campak aja slide selesai gitu. Jadi banyak hal sebenarnya PR gitu ya di lapangan ya. Belum lagi kalau mindset yang masih kuratif tadi. Dan juga ada orang-orang banyak juga kok yang peduli dengan pencegahan, tapi udah learn it hopelessness, udahlah capek gitu, mau mengubah, ngajak orang berubah, tapi sistem nggak membantu gitu. Atau kayak saya gitu kan, udah lewat tuh semua, udah gondok, udah nggak peduli, udah mampus sekalian lah situ ya. Terus sampai pada saatnya, oh ya udah deh gitu. Satu, sadari bahwa orang nggak bisa berubah seperti yang aku mau gitu ya. Kedua, aku masih bisa mengerjakan segala hal dengan cinta, ya udah kerjain deh gitu. Ya let God do the rest. Itu sampai pada tahap itu memang panjang prosesnya. Karena tahun 2000 ini nyambung dengan pertanyaan siapa mungkin ya. Peranan gereja gitu yang saya coba, mungkin Bang Effendi ya. Nah, saya kan saya kan kerja di Caritas itu Kordia, itu adalah lembaga milik gereja Katolik ya. Dan saya senang sekali ketika gereja Katolik itu
care untuk isu ini real, bahwa melihat inilah masalah di lapangan, sehingga dibuatlah program pengurangan dampak buruk HIV dan narkoba sejak 2010. Dan gereja lain, ini bukan promosi gereja, maksudnya gereja lain yang juga saya lihat cukup concern adalah GBKP gitu. Ini saya sebut nama-nama bukan apa ya, GBKP. Ya, GBKP dua inilah gitu, yang pernah saya ajak kolaborasi atau terpanggil untuk ayo dong ngomongin ini di gereja gitu. Ayo dong, karena memang yang masuk rehab itu kan dari segi statistik, apalagi kita di Medan ini kan banyak juga teman-teman kita yang bermarga dan ketepatan dari KTP beriman Kristen gitu ya. Nah, kenapa nggak kita sentuh ke gereja juga seperti itu. Nah, cuma memang lagi-lagi faktanya ketika saya pun kerja di lembaga yang berbau gereja, dari 50 paroki ya, 50 paroki separoki Uskup Penanggung Medan, saya 4 tahun di situ hanya berhasil gitu ya menjangkau 6 paroki gitu. 6 paroki. Satu sisi bersyukur buat 6 ini gitu ya, tapi sisi lain kenapa ya kok nggak, maksudnya semuanya loh, ini udah ada akses masuk ke gereja, ini kita keluarga sendiri, tapi tanpa bermaksud menjelekkan siapapun gitu. Masih ada loh gitu, bahwa kata-kata seperti ini, nggak ada loh masalah itu di sini. Nggak ada loh masalah itu di sini. Jadi tunggu ada dulu masalah baru kita buat. Nah, seperti itu ya kalau lagi marah gitu. Jadi tunggu ada masalah dulu baru kita buat pendekatan gitu. Nah, akhirnya waktu itu saya mampus suatu saat ini akan meledak. Itulah yang saya bilang waktu itu di mulut saya tahun 2011 kalau nggak salah. Akhirnya 2015 Presiden Jokowi ngomong ya, darurat narkoba. Saya di situ mungkin kalau psikopat saya keluar, hahaha, rasakan semuanya, walaupun menangis gitu. Itulah ya, bahwa fakta-fakta di lapangan itu sama seperti isu lain. Saya nggak mau hanya mengkurcutkan isu HIV narkoba gitu ya, bahwa walaupun ini mengerikan. Isu-isu simpel aja, smoking behavior gitu ya, ataupun healthy lifestyle, banyak gitu. Tapi kalau mau saya suarakan bahwa isu narkoba atau HIV ini itu membantu saya membuka mata saya bahwa itu lapisan atas loh. Narkoba itu lapisan atas. Bawahnya itu adalah keluarga yang kodep, ya, penyakit keluarga yang kodep, kodependensi. Pernah dengar nggak? Nggak pernah kan mungkin. Aku nggak pernah. Coba dan nanti Google. Ya, PR aja lah ya, nggak usah kita bahas sekarang. Tapi penyakit keluarga di Indonesia adalah kodependensi gitu. Itulah masalah kita. Dan bagaimana ini bisa kita sentuh atau bicarakan, ya dimulailah dari kita memahami dulu, atau misalnya ya masuk ke lingkungan gereja kalau kita memang mau menyentuh ke situ gitu. Karena saya sedih loh, misalnya ada teman saya yang konseling pranikah gitu, dia psikolog klinis gitu, terus saya tanya apa yang kalian bicarakan, karena saya udah cukup pesimis gitu ya, apa yang kalian bicarakan waktu konseling pranikah? Aku ketawa aja lah Jude gitu. Kenapa kamu ketawa gitu? Iya, kayak nggak ada gunanya katanya gitu. Ya artinya bicara kualitas ya, karena yang dia konseling adalah seorang psikolog klinis gitu. Yang saya tahu dia bukan orang yang memasang standar tinggi, tapi dia orang yang membumi, melihat bahwa di lapangan itu gitu loh. Kalau kamu hanya ngomong kayak gitu, itu nggak menyentuh. Ya jadi memang wake up call lah ya, wake up call bagi kita supaya memandang ini semua itu cukup serius. Dan ketika Ita bilang Ita mau concern di prevention, bagus sekali. Karena kalau ngomongin prevention, nggak mesti kamu bahas apa itu narkoba, ini bahayanya, enggak. Tapi coba ajari bagaimana mereka life skill, bagaimana self-esteem. Jadi benar-benar ilmu-ilmu psikologi kita yang kita pelajari dulu. Bagaimana konsep diri, ya, bagaimana komunikasi yang efektif, bagaimana cara mengatakan tidak. Nah, hal seperti itu yang sangat-sangat dibutuhkan. Oke, makasih. Oke Bang, dan teringatnya Bang Herbert juga mau tahu nih, ada nggak sih Bang, Abang temuin rohaniawan Kristen yang juga pecandu? Kalau ada, kira-kira alasan mereka apa ya? Tapi ada dulu nggak ya Bang? Oke, syukurnya ya, itu selama 10 tahun, mungkin karena juga tabu atau apa, nggak ketemu. Tapi, ini hanya cerita ya, ini cerita lucu mungkin atau apa. Aduh loh, Jude, pendeta gitu yang aku kenal, dia merasa pede kalau khotbah harus menegur dulu tua, kata gitu kan. Oke, gitu. Oke. Nah, hati-hati di situ kan. Jadi tua menjadi mood booster
bagi dia supaya bisa enak menyampaikan firman. Nah, ini walaupun tahril atau bohong, tapi ini bisa kita pelajari bahwa ada orang-orang yang menggunakan zat yang mungkin menurut dia nggak apa-apa lah 1 teguk sebelum aku misalnya memberikan khotbah atau sebelum aku public speaking. Nah, hati-hati, di situ bisa jadi ke level yang lebih berat dan akhirnya mengakibatkan kecanduan, kan gitu ya. Dan memang lagi-lagi skill seseorang untuk mengontrol penggunaan itu beda-beda. Ya, makanya ada orang kan di level pengguna tadi, di penyalahguna sehingga di pecandu. Nah, jadi itulah kisah yang pernah saya dengar karena teman-teman saya di lapangan termasuk orang-orang yang tanda kutip sangat-sangat membumi di isu ini ya, bahkan tokoh agama yang having sex dengan itu gitu kan, membuat saya waduh gitu ya, mungkin lain kali lah kita bahas gitu kan, tapi itulah fakta-faktanya. Makanya saya pun sorry kalau misalnya I feel everybody as the same kan gitu ya, saya menganggap semua orang itu sama, mau kamu pendeta ataupun pastor ataupun biarawati gitu, karena in the end you are a human, you can be broken gitu ya, kamu bisa juga broken, dan we need prayer from each other gitulah, dari satu sama lain. Thank you. Oke, yang terakhir nih Kak Devi Silitonga juga nanya, itu masuk DSM 5 Oh ya? iya, ini dia. Ini yang tahu nih si Ita nih. Karena setahu saya kalau di DSM 5 belum, tapi coba koreksi ya, Dek ya. Tapi dia udah masuk di I10 ya, IC10 kalau nggak salah itu. Coba mungkin bisa bantu Erika atau Ita. Setahu saya belum masuk. Udah ada Bang, gaming Udah ya? Gaming disorder. Gaming udah masuk disorder. DSM 5. Oh, Gaming okay. apa internet ya namanya, tapi terkait game. Udah masuk DSM 5. Internet gaming disorder. Internet, oh, udah masuk internet gaming Internet disorder. gaming disorder. Oh, oke. Bagus lah udah masuk ya. Jadi alarm lah buat kita supaya nanti kalau udah muncul pun rehabnya ya janganlah banyak-banyak juga gitu kan. Oke. Oke, itu tadi sebuah wawasan juga. Apa itu DSM? Aku cari tahu. Oh, begitu. Baiklah. Oh iya DSM itu yang saya bilang dari dulu, kitab sucinya psikolog gitu. Oke, baiklah. Maksud aku dari sini aku jadi tahu ternyata wawasan yang kayak gini tuh itu nggak hanya tanggung jawab dari orang-orang yang jurusan psikologi, justru kita semua adalah agennya ya, Bang ya. Itu dia. Yes, iya. Terima kasih Bang Frans dan teman-teman semua. Nambah sih, aku yang denger-denger ini aja nambah gitu. Oh, ternyata gini, ternyata gitu. Ternyata ini adalah tanggung jawab semua orang dan ternyata silahkan Abang untuk menutup closing statement untuk kita kali ini. Gimana ya bilangnya ya, kan it's all about us kan gitu ya, bukan it's all about me. Jadi di sini saya ajak kita semua untuk setidaknya kalau belum pun teredukasi dengan hal-hal yang mungkin selama ini tabu, coba kita mau kasih hati atau waktu dan jari kita untuk cari tahu. Supaya apa? At least gitu ya, pemahaman kita akan isu adiksi ini bisa jelas dan kita tidak melabel atau menghakimi berdasarkan yang kita dengar, berdasarkan stigma yang ada di masyarakat gitu ya, berdasarkan yang kupikirkan benar gitu. Jadi selalu aja kita berbasis science atau kembali ke evidence base, berbasis bukti, sesuatu yang memang bukan berdasarkan non ilmiah kan gitu ya. Nah, supaya kita nanti enak bergeraknya. Karena di sini ada 40 orang, kalau suka-suka semuanya ya berantem gitu. Ya, itu berantem. Sedangkan science base aja apalagi minggu depan ya, kita itu seru sekali tuh LGBT gitu. Nah, jadi hal seperti itu mari coba kita apapun nanti standing point kita, saya hanya mau bilang seperti bulan lalu, nothing really matters ya. Tidak ada hal yang sebenarnya menjadi masalah. All we need is love. Yang kita butuhkan di muka bumi ini adalah cinta gitu. Dan ketika kita udah bisa memberikan cinta pada diri, mudah-mudahan kita bisa memberikan cinta juga kepada orang lain. Karena itulah the power ya, the real power of everything. Pastinya cinta yang kita berikan berasal dari sumber cinta yang terbaik, terbenar sepanjang masa, yaitu Kristus. Terima kasih.
Terima kasih Abang. Jadi marilah kita semua teman-teman menjadi agen holistiknya. Nah, buat teman-teman kakak dan abang, kita Rabu depan akan membahas broken humanity yang berikutnya, yaitu confused orientation LGBTQ oleh Bang Denny. Di jam yang sama, di hari yang sama, kita berjumpa lagi. Dan ini dia penghujung pertemuan kita di minggu ini. Terima kasih banyak ya Bang Frans ya. Terima kasih banyak Sama-sama. juga kakak abang teman-teman semua. Ini juga akan terdokumentasi dan akan bisa kita lihat juga kalau ada yang terlambat atau ada yang ingin kita share kepada teman kita yang membutuhkan di YouTube-nya Komunitas Meja Belajar, dan info yang lebih lengkapnya ada di Instagram Meja Belajar ID. Dan untuk memperkuat komitmen kita tutup dalam doa oleh Kak Putri Sirait. Boleh Kak Putri? Kak Putri Sirait, adakah bersama kita? Halo, kedengaran nggak suaranya? Kedengaran, Kak. Oke. Makasih Bang Frans buat sharingnya. Sama-sama di Doa. Kami bersyukur Tuhan hari ini untuk komunitas meja belajar, untuk diskusi yang boleh kami nikmati. Ada banyak hal yang kami dapatkan bersama-sama, sharing yang dibagikan oleh Bang Frans. Kiranya itu membuka pikiran kami, membuka hati kami untuk terhadap apapun yang ada di sekitar kami, supaya melalui hidup kami banyak orang-orang yang bisa ditolong, melalui hidup kami banyak orang-orang yang semakin mengetahui tujuan hidup mereka, mengenal Tuhan, dan semakin diberkati ya Tuhan. Kami bersyukur untuk komunitas ini, kiranya komunitas ini juga semakin peka untuk menghadirkan diskusi yang bermanfaat, diskusi yang bisa membangun kami, membangun karakter kami, dan kiranya orang-orang yang ada di dalamnya, orang-orang yang ikut di dalamnya juga bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan pribadi masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam namamu kami tutup diskusi kami hari ini. Amin. Terima kasih Kak Putri. Sama. Shalom teman-teman semua. Selamat menjalani. Minggu depan. Iya, sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa minggu depan, Bang Effendi, Bang Herbert, semuanya. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Ya. Musik-musik kita nggak ada gitu ya, das, tustas, tustas. Thanks Bang Fah. Oke. Jessica, makasih ya. Good job jadi moderator. Terima Good kasih job, juga buat ya. abang juga. Itu juga skill yang dibutuhkan Iya. loh, karena jadi moderator itu nggak mudah, dan itu public speaking. Ya, energi kamu positif, ya senyum gitu. Kayaknya ini kamu yang kedua Oh, kali thank lah. you, Ini Bang. kok jadi evaluasi ya. Oke, saya mau. Nggak apa-apa, kita ngobrol-ngobrol. Oke. Kebiasaan kalau kematian itu. Iya. Aduh, suka beri feedback. Tapi saya lanjut ya. Permisi dulu ya. Iya, terima kasih Bang Jangan lupa Fran. ya, kita kontak-kontak di Instagram juga bisa. Oke, dadah. Oke Bang, ya. Ayo teman-teman, kalau ada yang mau kasih usul topik, udah habis orangnya. Oh iya, aku lupa bilang pula tadi ya. Kelihatannya banyak yang tertarik dengan topik-topik seperti ini ya, menarik ya. Topik yang jarang dibicarakan, lebih tepatnya Bang. Jadi tertarik sih. Nah, untuk bulan depan apa dong topik kita? Kita belum putusin loh. Ayo. Tapi Bang, kalau misalnya mau nanya ke peserta juga bisa kali lewat Instagram, siapa tahu ada.
Itu stop ini dulu, stop rekam recordnya. Nantinya ngapain kita rapat direkam?